semua, istimewa sahabat-sahabat petani dimanapun Anda berada. Selamat jumpa lagi pada ruang edukasi tani di Andre Lemoro Channel. Kali ini saya mengajak Anda bersama kami untuk melihat atau ikut dalam proses panen ubi kasesa atau ubi racun di kebun Paulus Chen Oni. Anda mungkin pernah melihat atau Anda pernah menyaksikan video kami sebelumnya tentang manajemen menanam ubi kasesa. Sahabat-sahabat petani dimanapun Anda berada, sebagai petani kita tidak hanya lata, tidak hanya ramai, tidak hanya sekedar hobi bertani, tapi kita harus memiliki sebuah manajemen. Kali ini saya berbicara tentang manajemen menanam ubi kasesa. Tadi saya katakan bahwa tanaman ubi kasesa di lahan seluas 1 hektar yang dimiliki oleh keuskupan ini bertingkat. Maksudnya adalah pertama, dengan ditanam bertingkat, kita nanti bisa ketemu harga yang bagus. Misalnya pada saat panen perlahan pertama harganya kurang bagus, siapa tahu perlahan kedua harganya bagus, atau bahkan ada rezeki lahan ketiga yang masih pendek ini harganya lebih menggiurkan. Itu pertama, soal harga. Lalu kedua, soal memenuhi kebutuhan pabrik. Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai menempatkan ubi kasesa menjadi tanaman primadona. Maka diyakini banyak masyarakat sudah mulai menanam ubi ini. Kita tanam dengan sistem seperti ini agar kita selain ketemu harga yang bagus, kedua kita bisa menembus peluang di mana kawan-kawan yang lain belum panen tapi kita sudah panen. Kebutuhan di pabrik banyak, panen sedikit, disitulah peluang kita akan mendapatkannya. Dan manajemen yang ketiga adalah bahwa kita bisa memanfaatkan lahan ubi yang sama ini ditanami dengan tanaman lain. Contohnya, Anda bisa melihat kami juga menanam jagung pakan ternak. Karena ubinya masih kecil, kita dahulukan tanam jagung. Nanti ubi mulai menanjak naik, jagung sudah melewati, dan kita bisa panen 2 kali di lahan, di 2 kali dengan 2 jenis tanaman di lahan yang sama. Kita panen jagung, kemudian kita panen ubi. Waktu itu kami katakan bahwa menanam, khususnya menanam ubi, tidak hanya sekedar ramai atau karena ingin tanam atau karena lata atau karena mau ikut-ikutan, tetapi kita harus memiliki sebuah manajemen. Manajemen yang kami maksudkan adalah bahwa apabila kita memiliki lahan yang cukup, kita harus menanamnya dengan sistem bertahap. Waktu itu kami sudah memperlihatkan 3 tahap atau tingkat menanam ubi. Dan tahap pertama yang kami tanam waktu itu saat ini sudah kami dan sedang panen. Ini Anda melihat teman-teman sedang mencabut ubi dari blok pertama yang kita sebut sebagai tahap pertama. Sedangkan di sana sebelah sana itu masih berdiri, itu adalah blok yang kedua. Sudah hampir memasuki usia panen, tetapi kita belum panen. Kita panen dulu tahap yang pertama ini. Maka sekarang ikuti kegiatan kami, ikuti proses kami dalam
ruang edukasi tani memanen ubi kasesa di kebun Paulus Chen Ongi di Kebun Sahat. Kita lihat Bapak Bono dan Bapak Martinus, saking besarnya batang ubi, maka keduanya harus bersatu untuk mencabut ubinya. Teman-teman semua, hari ini adalah hari kedua dalam proses pemanenan ubi kasesa ini. Hari pertama sudah terjadi, dan ini ubi yang dipanen kemarin. Ini tumpukan ubi yang sudah dipanen 1 hari, dan hari ini akan diselesaikan pemanenan ini. Lalu setelah itu akan lanjutkan dengan pemangkasan. Ini isi ubi kasesa yang dipanen kemarin. Ini ada yang sangat besar dan panjang, ubi yang dipanen. Luas lahan yang kita gunakan untuk menanam pada blok atau tahap pertama ini kurang lebih 1/2 hektar. Kami belum bisa memastikan berapa banyak hasil yang didapatkan pada blok pertama ini. Di seberang sana kita lihat kondisi ubi yang masih berdiri, belum dipanen, karena itulah kondisi atau blok kedua dari ubi ini. Kita lihat teman-teman sedang memotong batang ubi, kemudian setelah batang yang dipotong baru dicabut ubinya. Ini deretan ubi yang sudah dicabut dan ditumpuk dengan dibuat berjejer supaya nanti waktu mau dimuat, mau diangkat lebih mudah. Kebun ubi ini berada di bawah kaki Bukit Nunggal di Desa Air Masuk Timur. Inilah Bukit Nunggal yang menjadi salah satu bukit yang cukup menarik
untuk dikunjungi oleh para pendaki, oleh para pencinta lingkungan. Dan kebun ubi, yakni ubi Kasesa, yang adalah milik dari Keuskupan Pangkal Pinang, itu berada langsung di bawah lereng, atau di bawah, tepatnya di bawah kaki Bukit Tunggal. Kita lihat Bapak Bono dan Bapak Martinus, saking besarnya batang ubi, maka keduanya harus bersatu untuk mencabut ubinya. Ini tumpukan ubi yang sudah dicabut, tinggal menyusul proses pemotongan untuk melepaskan isi ubi dari batang-batangnya. Kemudian nanti akan dimobilisasi, diangkut, dibawa ke pabrik pengolahan lebih lanjut. Melihat dari isi ubinya, tanahnya cukup cocok untuk penanaman ubi racun atau ubi Kasesa ini. Buahnya cukup besar, gendut, dan ada juga yang panjang. Ini isi dari ubi-ubi yang sudah dicabut kemarin dan hari ini. Ini teman-teman, isi ubi racun yang baru dicabut. Isinya padat dan besar. Kalau diperkirakan mungkin sekitar 5 atau bahkan lebih kilo satu pohon ini. Kelihatan tinggal sedikit lagi untuk blok yang sudah mulai dipanen ini yang belum dicabut.
Ini rata-rata kira-kira berapa kilo nih Om Bono? Satu pohon nih. Rata-rata saja. Kalau melihat dari isinya nih. 4 kilo 5 kilo lah Satu pohon. satu pohon. Kalau melihat dari isinya ini bagus enggak tanahnya atau hasil ini? Bagus. Bagus. Lama. Ini luas ini 1/4 hektar lebih Om sekira atau mau setengah? Seperempat ya? 1/4. Setengah tambah itu 1/4. Ini areal yang sudah dipanen. Batang-batangnya dikumpul supaya bisa untuk menjadi bibit kalau akan ditanam kembali. Ini deretan isi ubi yang sudah dicabut, tinggal proses pemotongan untuk melepaskan isinya dari batang supaya bisa dimobilisasi.
Ini kondisi atau isi dari ubi yang kita baru cabut. Sahabat-sahabat semua, teristimewa sahabat petani, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama kami di Andre Lemoro Channel pada ruang edukasi tani. Mari kita terus berinovasi, mari kita terus membaca peluang, dan mari kita terus melihat kemungkinan-kemungkinan termasuk pasar, harga, kebutuhan, dan unit-unit yang bisa menampung usaha atau kerja kita, agar Anda bisa menikmati kerja yang Anda perjuangkan. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Semoga apa yang Anda kerjakan akan Anda tuai, dan seperti kata orang, siapa yang menabur dengan percucuran keringat, dengan keletihan, akan menuai dengan sukacita. Dan paling tidak untuk kami di sini, sukacita kami alami melalui hasil sementara, hasil yang kami peroleh di kebun ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di ruang edukasi tani pada kesempatan berikutnya bersama Andre Lemoro Channel.